Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan saya Kuntoro Guys. Dan di sini saya akan memberikan suatu tips atau cara yang mungkin teman-teman banyak yang belum tahu. Dan sebelumnya saya adalah penyintas COVID-19. Oktober 2020 saya terkonfirmasi positif dan saya dirawat di salah satu rumah sakit yang ada di Jawa Barat selama kurang lebih 5 hari. Dan di situ saya mendapat sangat banyak ilmu tentang kesehatan maupun tentang COVID-19. Dan di situ juga saya sangat bersyukur karena itu adalah suatu pengalaman yang sangat berharga. Dan pertama kali juga saya masuk rumah sakit dan dirawat di sana. Dan mudah-mudahan nextnya tidak ada masalah lagi, amin, dan selalu sehat. Oke, jadi di sini saya tidak mau bercerita histori tentang COVID-19 yang menimpa saya, walaupun sebenarnya sudah ada video mulai dari saya dijemput ambulan hingga sampai saya di rumah sakit, bahkan perawatan di rumah sakit, ada semua video. Namun belum saya upload karena ada suatu hal. Oke, jadi di sini buat teman-teman yang sekarang sedang isoman ataupun sekarang sedang dirawat di rumah sakit, saya sebelumnya mengucapkan rasa sedih yang mendalam karena saya juga dulu pernah mengalami hal serupa. Dan bahkan di pandemi yang sekarang ini, di 2021 ini menurut saya luar biasa guys. Jadi sangat luar biasa. Bahkan teman-teman saya, rekan-rekan saya, bahkan bos di perusahaan saya kerja ada yang meninggal karena sebenarnya qadarullah karena COVID-19. Di bulan-bulan kemarin atau bahkan sekarang penambahan kasus di Indonesia sangat luar biasa tinggi, bisa mencapai 40.000 kasus terkonfirmasi. Tapi alhamdulillah juga untuk dari kesembuhannya bisa mencapai kurang lebih 35.000. Di situ juga saya sangat sedih sebenarnya ya, sangat sedih karena penambahan dari hari ke hari itu semakin meningkat. Dan mudah-mudahan kita doakan bersama, mudah-mudahan pandemi ini cepat selesai, cepat kelar sehingga kita bisa hidup normal kembali. Oke guys, saya akan memberikan ilmu, jadi tips lah ya untuk sehat tanpa obat ataupun sembuh tanpa obat. Apa itu? Yaitu adalah irigasi nasal. Caranya irigasi nasal biasa orang itu kenal cuci hidung ya, cuci hidung. Jadi memasukkan air ke lubang hidung sebelah sini, kemudian keluar di sebelah kiri dan juga sebaliknya. Dan irigasi nasal tersebut atau cuci hidung tersebut sudah saya gunakan atau sudah saya aplikasikan hampir 1 tahun yang lalu, tepatnya pas waktu saya terkena COVID-19. Dan itu lumayan sangat manjur ya, sangat luar biasa. Jadi alhamdulillah dulu itu saya terkonfirmasi, alhamdulillah saya sehat. Dan hal tersebut saya gunakan karena saya lihat testimoni teman-teman ada banyak di sosial media sebenarnya ya, irigasi nasal. Jadi sebelum saya swab test ataupun antigen, saya irigasi nasal dulu. Jadi untuk membersihkan hidung ya, takutnya ada suatu hal yang mengganggu atau menghambat sehingga hasil dari antigen maupun swabnya itu kurang maksimal. Oke, jadi caranya itu sebenarnya cukup simple ya, cuma membutuhkan air hangat, air putih dengan garam. Dan teman-teman di sini harus penggunaan garamnya itu harus yang benar-benar bersih ya, steril, karena nanti kita akan gunakan untuk masuk ke hidung. Jadi jangan sampai kita menggunakan irigasi nasal malah menjadikan sumber penyakit atau virus malah yang masuk ya. Irigasi nasal cuci hidung itu manfaatnya, jadi banyak sekali manfaatnya ya. Salah satunya itu
untuk menyembuhkan anosmia. Anosmia itu apa? Anosmia itu adalah hilang indera penciuman. Jadi teman-teman, mungkin rata-rata orang yang terkena COVID itu salah satunya gejalanya itu anosmia. Dan ini hampir semua orang ya, hampir sebagian besar itu merasakan anosmia di kala COVID-19. Kemudian ada juga pilek, hidung tersumbat atau mampet, atau flu ya, bisa dikenal flu. Jadi hidung meler ataupun bersin-bersin, hidung mampet ya. Jadi dengan kita melakukan cuci hidung ataupun irigasi nasal 2-3 hari tanpa minum obat irigasi nasal secara rutin, itu bisa menyembuhkan anosmia, hidung tersumbat atau hidung meler ya, kemudian bersin-bersin, itu bisa disembuhkan. Dan itu sudah banyak orang yang mengaplikasikan. Sebenarnya sebelumnya saya sudah join di grup tentang irigasi nasal ataupun cuci hidung. Jadi di situ banyak sekali ratusan orang yang mengeluhkan tentang, ya khususnya di kala pandemi COVID-19 ini. Jadi banyak orang yang bertestimoni pada waktu itu dia anosmia, kemudian ada yang pilek, hidung tersumbat, tapi dia nggak mau untuk ke rumah sakit, takutnya di swab nanti hasilnya positif, sehingga dia rutin melakukan irigasi nasal. Sehari bisa nyampe 2-3 kali tergantung kebutuhan, dan alhamdulillah 2 hari nyampe 3 hari bisa sembuh tanpa minum obat. Jadi tipnya itu cuman irigasi nasal rutin 2-3 hari dia bisa sembuh, dan itu dilakukan secara rutin. Idealnya itu di pagi hari sama malam hari pas waktu mau kita tidur. Medianya itu apa aja? Yang seperti saya tadi udah jelaskan, garam ya sama air hangat, ataupun teman-teman bisa beli air infus NaCl di apotek ya. Itu banyak sekali. Jadi ada 2 opsi, bisa menggunakan garam maupun infus NaCl, tergantung kebutuhan teman-teman maupun budget dari teman-teman semua. Kalau saya sendiri biasa pakai garam. Yang penting teman-teman harus jaga kebersihan mulai dari gelas, sendok, kemudian garam, kemudian plastik ya. Kalau saya biasanya pakai plastik. Nanti saya akan berikan langkah-langkahnya sedemikian rupa agar teman-teman yang sekarang anosmia, yang sekarang pilek ya, flu, bisa sembuh tanpa harus minum obat. Walaupun kita melakukan irigasi nasal dengan minum obat nggak masalah, malah lebih bagus ya, lebih maksimal ya. Yang penting kita ikhtiarnya. Dari beberapa dokter sebenarnya sudah menyarankan untuk melakukan irigasi nasal, namun nggak semua dokter menyarankan ya. Jadi kalau menurut saya sendiri itu efeknya nggak ada ya. Cuman kalau teman-teman pemula baru melakukan irigasi nasal itu biasanya pas masukin ke airnya itu kurang maksimal ya, kurang percaya diri. Jadi saat memasukkan itu agak ragu-ragu, jadi tersendat di dalam sini itu kayak tersendat gitu. Jadi kalau teman-teman waktu kecil pernah sering dus-dusan mandi di sungai, kalau ketilam itu tenggelam. Kalau dulu saya sering nggak bisa renang di air, ketilam tenggelam, itu air itu masuk ke sini tuh, sangat perih. Nah itu yang teman-teman akan rasakan saat melakukan pertama kali irigasi nasal tanpa maksimal ya. Kalau masih ragu-ragu, nanti saya berikan tipsnya, triknya agar nggak sakit ya irigasi nasal. Jadi kalau teman-teman kurang maksimal di irigasi nasal ini, kadang-kadang kuping kanan atau maupun kirinya itu akan merasa bindeng, jadi kayak kemasukan air gitu. Bahkan kadang-kadang keluar dari tenggorokan. Kalau bener-bener nggak bener ya, keluar dari tenggorokan itu rasanya nanti ya gitulah asinnya karena air garam. Tapi nanti akan saya berikan tipsnya agar teman-teman sekali melakukan irigasi nasal itu hasilnya langsung jos. Indikasi jos itu seperti apa? Saat kita memasukkan air ke hidung sini ya, ke hidung kanan, karena harus keluar ke hidung kiri, itu paling nggak harus seperti air keran mengalir, yaitu besar, gede ya. Jadi teman-teman nanti melakukan irigasi nasal kalau masih pertama kali ya, kalau masih dikit-dikit ya nggak masalah ya. Yang penting kita latihan terus,
dan itu aman, menurut saya aman ya, karena saya hampir 1 tahun melakukan irigasi nasal dan alhamdulillah aman. Dan saya biasa lakukan itu pagi hari sama malam hari kalau mau tidur, hampir setiap hari, walaupun ya 1 hari 2 kali nggak melakukan ya karena mungkin waktu. Jadi sebenarnya aman sih, aman, menurut saya aman karena saya sudah melakukannya hampir 1 tahun. Dan juga testimoni dari teman-teman semua juga aman, bagus testimoni dari di sosial media ya yang teman-teman lakukan. Jadi itu yang apa ya, yang sudah melakukan irigasi nasal itu sudah sangat banyak, hampir ya bisa dikatakan ribuan ya, karena dokter juga ada yang menyarankan gitu, aman ya, fungsinya itu tadi. Apalagi di kala pandemi COVID-19 ini ya, COVID itu kan menyerang di pernafasan sama paru-paru. Jadi pernafasan itu ya sangat penting ya. Efek lainnya atau manfaat lainnya ya buat untuk menghilangkan lendir-lendir ataupun kerak-kerak upil lah ya. Cara gampangnya itu upil ya, upil yang mengering itu untuk bisa dibersihkan, dikeluarkan. Jadi irigasi nasal ataupun cuci hidung itu untuk membersihkan hidung. Sama halnya juga gigi ya, kalau gigi kita kan pakai sikat gigi, gosok gigi. Kalau misalnya ini telinga juga biasanya kita pakai cotton buds ya, buat apa namanya ini apa, kopok ya, kopok untuk membersihkan opok. Oke, jadi ya itu untuk membersihkannya. Yang penting teman-teman yakin dan rutin, jangan setengah-setengah. Saya yakin teman-teman yang sekarang isoman, yang sekarang di rumah sakit, cepat atau lambat pasti akan sembuh ya. Yang penting tetap optimis, yakin, ikhtiar dan percaya diri, dan berserah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Saya doakan buat teman-teman yang sekarang isoman di rumah maupun yang sekarang di rumah sakit, semoga lekas sembuh, tetap semangat. Saya juga pernah merasakan COVID-19 ya, saya juga alumni COVID-19. Saya juga di Oktober 2020 itu COVID-19 menurut saya masih sangat sedikit ya, masih sangat nggak seperti sekarang seperti ini. Jadi di Oktober 2020 itu saya terkonfirmasi positif, itu bisa dikatakan teman-teman saya itu takut sama saya. Jadi bisa dikatakan saya itu apa ya, orang-orang banyak takut lah. Dibanding sekarang itu sangat beda jauh, bener-bener sangat beda jauh. Begitu juga aturan-aturan yang ada di rumah sakit ya, sangat beda jauh dengan sekarang. Kalau sekarang bisa dikatakan ya udah kayak bodo amat sih gitu, udah bodo amat lah, udah biasa gitu. Kalau zamannya saya COVID terkonfirmasi itu pada takut, bener, itu benar-benar pada takut, banyak sekali yang takut gitu. Kemudian yang tidak kalah pentingnya untuk menunjang kesembuhan teman-teman di kala anosmia ataupun hidung mampet, hidung tersumbat ataupun flu itu, kalau masih positif ya, teman-teman bisa lakukan jogging atau jogging di tempat, jalan di tempat sekitar 10 menit lah ya. Biasakan itu di pagi hari setelah irigasi nasal, insya Allah langsung plong, itu bener-bener plong. Kalau misalnya teman-teman merasakan hidung mampet atau hidung tersumbat, lakukan irigasi nasal di pagi hari, kemudian 10 menit untuk jogging. Tapi kalau teman-teman sudah negatif tapi masih ada rasa-rasa kayak anosmia, bahkan hidung mampet, hidung tersumbat atau sinusitis ya, atau sinusitis, teman-teman bisa melakukan hal tersebut. Bisa jogging sambil berjemur sekitar 10 menit lah kalau sudah negatif. Tapi kalau positif mending di rumah ya, jangan sampai teman-teman positif malah keluar keluyuran jogging ya, itu malah bahaya ya, itu sangat berdosa, itu sangat berdosa sekali. Oke, dari saya penjelasan tentang irigasi nasal atau cuci hidung mungkin cukup sekian, walaupun mungkin kurang detail ya. Yang intinya ya seperti itu untuk kesehatan juga. Dan selanjutnya saya akan mempraktekkan dan juga mencampurkan adonan ya, bukan adonan, komposisi untuk melakukan irigasi nasal. Jadi nanti saya gunakan garam dapur, mereknya nggak usah disebutin ya karena umum lah, terserah
yang penting garam dapur, yang penting yang bersih dan kering, jangan sampai ada kotoran ataupun partikel-partikel hitam. Itu biasanya ada kan yang di garam-garam yang harganya murah itu ada, saya juga pernah pakai itu, dan sekarang saya sudah beralih ke garam yang agak mahalan dikit dan itu bersih dan kering, dan saya sudah melakukannya di air hangat, terlihat cukup bersih jernih. Jadi untuk plastik yang saya gunakan ukuran 17 40 untuk ini apa, plastik untuk es batu. Saya gunakan itu plastik untuk es batu, kurang lebih 1 liter air ya. Saya gunakan air aqua, terserah teman-teman, yang penting bersih ya. Intinya teman-teman harus pakai untuk irigasi nasal ini harus yang benar-benar bersih, karena akan dimasukkan ke sini ya. Oke, kita langsung melihat tata caranya dan aplikasinya. Oke, kita lihat langsung dan cekidot. Oke guys, jadi di sini saya akan melakukan pengaplikasian ataupun komposisi pembuatan irigasi nasal. Sebenarnya sangat-sangat simpel ya. Ini saya pakai garam dapur Bryodium, cukup 1 sendok makan. Nah, kurang lebih segini kita masukkan ke gelas ini. Nah, setelah ini kita langsung campurkan larutan yang ada di gelas ini dengan air hangat untuk melarutkan garam yang ada di sini, agar saat kita melakukan irigasi nasal tidak berjul-berjul ya, tidak berjul-berjul di ini, di hidung, biar larut. Oke, skip pause. Setelah dicampur dengan air hangat, kita aduk hingga merata, hingga benar-benar air garam yang ada di dalam ini mencair semua, mengikuti air, menyatu dengan air. Kemudian setelah larut semua ya, sudah bersih, sudah ada butiran-butiran garam, kita masukkan ke plastik, dan plastik ini ukurannya 1740 yang biasa buat es batu. Jadi teman-teman terserah nanti pakainya plastik ukuran berapa. Kalau saya pakai ini biar enak. Kita masukkan ke sini. Nah, ini kan masih 1 gelas air. Jadi untuk irigasi nasal bagusnya itu kurang lebih 1 liter lah, tergantung kebutuhan. Ini kan airnya juga masih panas, ini masih sangat panas. Kita tambahkan dengan air yang dingin biar dalam 1 kantong ini kurang lebih 1 liter dan tidak terlalu panas, dan juga jangan dingin, bagusnya hangat-hangat kupu. Oke guys, jadi ini kurang lebih 1 liter dan ini hangat ya, hangat-hangat kupu kalau orang Jawa ngomong. Setelah itu kita langsung buat. Ingat ya guys, jadi teman-teman harus jaga kebersihan dari air irigasi nasal. Oke, setelah itu kita lubangin dikit. Oke, nah ini sudah saya lubangin. Kita akan melakukan irigasi nasal dari hidung sebelah kanan dulu. Oke, teman-teman lihat. Jadi tekniknya yang pertama itu teman-teman harus tarik nafas. Setelah tarik nafas, tahan. Setelah itu kita masukkan ini. Oke, kita tekan, jangan ragu-ragu, kita tekan air ini sedalam mungkin sambil kita mengeluarkan nafas kita lewat mulut. Seperti itu. Jadi kita tahan, masukin, kita dorong, sambil kita dorong air ini kita buang nafas lewat mulut. Agar apa? Agar saat teman-teman melakukan irigasi nasal ini airnya itu benar-benar mengalir dengan sempurna. Jadi jangan sampai kita irigasi nasal ya, kita dorong tapi ternyata airnya itu ke mana-mana, ke hidung ya, ke telinga ataupun ke tenggorokan, itu jangan sampai. Jadi harus nafasnya itu harus benar-benar teratur. Oke, kita lihat. Oke. Bismillah.
Setelah ini selesai ya, dan sorry ya agak jorok ya, sorry ya agak jorok. Kita kembalikan hidungnya. Oke. Kalau masih lebih bisa langsung dibalikin lagi. Oke, setelah irigasi nasal selesai, teman-teman tinggal diseringkan ya, dibersihkan lagi. Seringkan apa ya? Ya gini ya. Dikeluarkan lagi biar benar-benar bersih. Bilas juga hidung kita dengan air yang mengalir ini. Oke, irigasi nasal sudah selesai dan apa yang saya rasakan cukup lumayan plong. Tapi terkadang ada beberapa orang yang setelah irigasi nasal itu salah satu hidungnya itu mampet. Nah itu tindakan yang sangat wajar, nggak masalah, jadi nggak apa-apa. Teman-teman yang penting yakin saat melakukan irigasi nasal tersebut ya. Walaupun mungkin agak jorok ya. Jadi ada beberapa orang yang saat irigasi nasal itu akan keluar lendir-lendir, entah itu lendirnya warna hijau atau kuning, itu sangat normal dan itu mungkin kemungkinan orang tersebut lagi flu ya. Kalau saya alhamdulillah lebih sehat, jadi yang keluar hanya air biasa mengalir, cuman ada sedikit ya umbel ya, ada umbel yang sedikit, itu wajar ya. Jadi itu untuk membersihkan hidung ya, irigasi nasal untuk menghilangkan seperti anosmia, flu ya, hidung tersumbat, hidung mampet, ataupun hidung meler, ataupun bersin-bersin bisa sembuh. Jadi tanpa obat kita lakukan irigasi nasal rutin, insya Allah akan sembuh. Oke, tetap semangat, pejuang irigasi nasal. Terima kasih.